Investigator membawakan berita. Pada tanggal 28 Februari, sebuah serangan udara yang menghantam kompleks keamanan tinggi di Teheran mengguncang dunia geopolitik Timur Tengah. Dalam serangan itu, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas bersama sejumlah pejabat militer dan politik paling berpengaruh di negara tersebut. Namun, di tengah daftar korban yang panjang, ada satu nama penting yang tidak ikut gugur. Nama itu adalah Ismail Qaani. Komandan pasukan Quds dari Islamic Revolutionary Guard Corps ini dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab atas hampir seluruh operasi luar negeri Iran. Dan yang membuat situasi ini semakin misterius adalah satu fakta yang sulit diabaikan. Qaani kembali selamat dari sebuah serangan besar yang menargetkan lingkaran elit Iran. Ini bukan pertama kalinya, bukan juga kedua kalinya, melainkan ketiga kalinya. Di kalangan analis intelijen Timur Tengah mulai beredar satu teori yang cukup mengejutkan. Apakah mungkin orang yang berada paling dekat dengan pusat kekuasaan Iran justru menjadi aset terbesar musuh mereka? Atau sebaliknya, apakah semua ini hanyalah kebetulan yang terlalu sering terjadi? Dari kota religius Mashhad ke lingkaran kekuasaan Iran. Untuk memahami misteri ini, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya Ismail Qaani. Qaani lahir pada tahun 1957 di kota Mashhad, salah satu pusat religius paling penting di negara itu. Kota ini dikenal sebagai tempat berdirinya makam Imam Reza yang menjadikannya destinasi utama ziarah bagi umat Syiah. Ia tumbuh pada masa ketika Iran sedang berada di ambang perubahan besar. Ketegangan sosial, politik, dan ekonomi akhirnya memuncak pada peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Iranian Revolution. Revolusi ini menggulingkan monarki Shah dan melahirkan sistem Republik Islam Iran. Dalam proses konsolidasi kekuasaan, pemerintah baru membentuk sebuah organisasi militer ideologis bernama Islamic Revolutionary Guard Corps. Qaani termasuk generasi awal yang bergabung dengan pasukan ini. Selama puluhan tahun berikutnya, ia naik perlahan dalam struktur militer dan akhirnya menjadi tangan kanan salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Timur Tengah, Qasem Soleimani. Soleimani dikenal sebagai arsitek jaringan milisi pro-Iran di seluruh Timur Tengah. Di bawah kepemimpinannya, Iran berhasil membangun apa yang kemudian disebut sebagai poros perlawanan. Jaringan ini menghubungkan berbagai kelompok bersenjata dari Lebanon hingga Gaza. Kematian Soleimani dan naiknya Qaani. Semua berubah pada Januari 2020. Sebuah serangan drone Amerika Serikat di Baghdad menewaskan Qasem Soleimani, sebuah peristiwa yang mengguncang struktur keamanan Iran. Setelah kematian Soleimani, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menunjuk Ismail Qaani sebagai penggantinya. Ia menjadi komandan baru pasukan Quds. Unit elit ini menjalankan operasi luar negeri Iran di berbagai wilayah konflik: Irak, Suriah, Lebanon, Gaza. Dengan posisi ini, Qaani masuk ke lingkaran paling rahasia kekuasaan Iran. Namun justru sejak ia mengambil alih komando, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Pola yang sulit dijelaskan. Di dunia intelijen terdapat sebuah prinsip tidak tertulis. Jika seseorang selamat dari satu serangan besar, itu mungkin beruntung. Jika 2 kali, mungkin kebetulan. Tetapi jika 3 kali, maka para analis mulai bertanya. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah operasi militer presisi tinggi menargetkan tokoh penting Iran dan sekutunya. Dan dalam beberapa kasus penting, Qaani hampir selalu berada di sekitar lokasi peristiwa, tetapi selalu lolos. Serangan Beirut 2024. Peristiwa pertama terjadi pada Oktober 2024. Israel melancarkan serangan udara besar di pinggiran selatan Beirut yang menargetkan Hashem Safieddin, sosok yang disebut sebagai calon penerus Hasan Nasrallah. Pada awalnya, laporan yang beredar menyebut Qaani ikut tewas dalam serangan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, ia muncul di televisi pemerintah Iran dalam kondisi sehat. Yang membuat situasi ini terasa janggal adalah fakta bahwa Qaani sebenarnya dijadwalkan bertemu Safieddin pada malam yang sama ketika pemboman terjadi.
Namun di menit terakhir, pertemuan tersebut dibatalkan. Perang 12 hari Iran-Israel. Momen kedua terjadi pada Juni 2025 dalam konflik yang sering disebut sebagai Perang 12 Hari Iran dan Israel. Militer Israel mengklaim berhasil menewaskan puluhan pejabat militer senior Iran serta sejumlah ilmuwan nuklir Iran. Nama Ka'ani sempat muncul dalam daftar korban, namun sekali lagi ia muncul kembali di publik beberapa hari kemudian. Dalam sebuah rekaman yang beredar, ia terlihat menghadiri perayaan kemenangan Iran dengan pakaian sipil dan topi baseball hitam. Serangan Tehran 28 Februari. Peristiwa ketiga terjadi pada 28 Februari. Serangan udara menghantam kompleks keamanan tinggi di Tehran yang menewaskan sejumlah pejabat militer Iran. Namun lagi-lagi, satu nama besar dilaporkan berhasil keluar hidup-hidup dari lokasi serangan. Ismail Ka'ani. Polanya hampir selalu sama. Ia tidak berada di lokasi tepat sebelum serangan terjadi atau rencananya berubah di menit terakhir. Bagi sebagian analis, pola ini mulai terlihat terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Kemunduran poros perlawanan. Kecurigaan terhadap Ka'ani semakin meningkat ketika melihat perkembangan geopolitik regional. Setelah ia mengambil alih komando pasukan Quds, jaringan milisi yang sebelumnya dibangun oleh Soleimani mulai mengalami kemunduran. Beberapa tokoh paling penting dalam jaringan tersebut tewas dalam operasi yang sangat presisi. Pemimpin Hizbollah Hasan Nasrallah dilaporkan terbunuh. Tidak lama kemudian, calon penerusnya Hashem Safieddin juga tewas. Di sisi lain, dua tokoh penting Hamas juga gugur, Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar. Kematian para tokoh ini secara langsung melemahkan koordinasi antara Iran dan jaringan sekutunya. Infiltrasi intelijen yang dalam. Terlepas dari rumor mengenai Ka'ani, ada satu fakta yang sulit dibantah. Operasi intelijen Israel di dalam Iran tampaknya sangat dalam. Agen dari Mossad telah lama diduga menjalankan berbagai operasi rahasia di wilayah Iran. Antara 2010 hingga 2012, beberapa ilmuwan nuklir Iran tewas dalam serangkaian pembunuhan misterius yang diduga melibatkan jaringan intelijen Israel. Yang lebih mengejutkan, mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad pernah membuat pengakuan kontroversial. Ia menyatakan bahwa kepala unit intelijen Iran yang dibentuk untuk memburu agen Mossad ternyata justru merupakan agen Israel. Jika pernyataan ini benar, maka tingkat infiltrasi intelijen asing di Iran mungkin jauh lebih dalam daripada yang selama ini diketahui. Pengkhianat atau kambing hitam? Pertanyaan terbesar yang kini beredar di kalangan analis geopolitik adalah sederhana tetapi sangat sensitif. Apakah benar-benar Ismail Ka'ani seorang pengkhianat? Ataukah ia hanyalah korban dari permainan intelijen yang jauh lebih besar? Sejauh ini tidak ada bukti publik yang dapat memastikan salah satu kemungkinan tersebut. Namun pola kejadian yang berulang membuat misteri ini semakin sulit diabaikan. Di dunia intelijen, informasi seringkali lebih berharga daripada senjata. Dan jika seseorang memiliki akses ke lingkaran paling rahasia kekuasaan sebuah negara, ia bisa menjadi aset paling berharga bagi siapapun yang berhasil merekrutnya. Untuk saat ini, misteri Ismail Ka'ani masih tetap buka. Apakah ia seorang pengkhianat di lingkaran kekuasaan Iran, ataukah ia hanyalah orang yang terlalu sering beruntung? Jawabannya mungkin masih tersembunyi di balik bayangan perang intelijen yang tidak pernah dilihat oleh publik.